Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajit Maulana Aziz dengan NIM 24650022. Akan menjelaskan materi 1, 2, dan 3. Oke, langsung aja materi satunya. Microcontroller. Pengertian microcontroller adalah sebuah komputer kecil yang dikemas dalam bentuk chip atau intelligent circuit dirancang untuk melakukan tugas atau operasi tertentu. Pada dasarnya, sebuah IC microcontroller terdiri dari satu atau lebih dari satu inti prosesor atau CPU, memori, serta perangkat input dan output yang diprogram. Dalam pengaplikasiannya mengandalkan mikro, yang dalamnya bahasa Inggris disebut dengan microcontroller. Ini digunakan dalam produk ataupun perangkat yang dikendalikan secara otomatis seperti sistem kontrol mesin mobil. Penggunaan mikrokontroller ini semakin populer karena kemampuannya dalam mengurangi ukuran, biaya pada suatu produk, dan desainnya apabila dibandingkan dengan desain yang dibangun dengan menggunakan mikrokontroller dengan memori dan perangkat input-output secara terpisah. Berikut adalah blok dan struktur microcontroller. Pertama itu CPU. CPU adalah otak microcontroller yang bertanggung jawab untuk mengambil instruksi, menerjemahkan, lalu akhirnya dieksekusi. Kedua itu adalah memori atau penyimpanan yang berfungsi sebagai sama dengan mikroprosesor. Memori ini digunakan untuk menyimpan data dan menyimpan program. Selanjutnya ada port input atau output paralel. Port input digunakan untuk mendorong atau menghubungkan berbagai perangkat seperti LCD, LED, printer, memori, dan perangkat input dan output. Port serial. Port serial menyediakan berbagai antarmuka serial antara microcontroller dan peripheral lainnya seperti port paralel. Selanjutnya ada pengaturan waktu dan penghitungan atau time dan counter. Time dan counter ini adalah salah satu fungsi yang sangat berguna dalam microcontroller. Microcontroller mungkin memiliki lebih dari satu time dan counter. Pengaturan waktu time dan counter menyediakan semua fungsi. Selanjutnya ada analog to digital convert yang digunakan untuk mengubah sinyal analog ke bentuk digital. Ketujuh itu ada digital analog convert. DAC melakukan operasi pengembalian converse ADC. DAC mengubah sinyal digital menjadi format analog. Yang ke-8, kontrol instruksi. Kontrol instruksi ini digunakan untuk menyediakan instruksi atau penunda untuk program kerja. Interrupt dalam berupa instructional. Selanjutnya ada blok fungsi khusus. Di beberapa microcontroller yang hanya dapat digunakan untuk beberapa aplikasi, khususnya robotika, pengontrol ini memiliki beberapa port tambahan untuk melakukan operasi khusus yang umumnya dinamakan dengan blok fungsi khusus. Keunggulan dan kelemahan microcontroller. Microcontroller bertindak sebagai microcontrol komputer tanpa harus ada komponen digital tambahan lainnya. Dapat mengurangi biaya ukuran,
karena integrasi yang lengkap dalam sebuah microcontroller. Penggunaan microcontroller sederhana dan mudah untuk memecahkan masalah dan pemilihan sistem. Sebagian besar pin dapat diprogram oleh pengguna untuk melakukan berbagai fungsi. Kekurangan dari microcontroller. Microcontroller memiliki arsitektur kompleks daripada mikroprosesor. Hanya melakukan eksekusi dalam jumlah terbatas dalam waktu bersamaan. Kebanyakan hanya digunakan dalam peralatan mikro. Tidak dapat terhubung dengan perangkat berdaya tinggi secara langsung. Oke, kita akan lanjutkan ke materi 2.3. Itu tren dan interface microcontroller dan robotika. Era industri 4.0 elektronika dengan microcontroller berperan dalam penting di era industri 4.0, terutama dalam bidang otomotif, dan robotika. Dengan microcontroller kita bisa membuat alat untuk bekerja otomatis seperti robot, sistem kontrol industri atau rumah digital, rumah pintar. Bidang ini juga membuka banyak peluang kerja, misalnya sebagai programmer, embedded, teknisi, peneliti, atau pengusaha di bidang elektronika. Untuk mempelajari microcontroller, kita perlu memahami software dan hardware. Dari sisi software, biasanya menggunakan bahasa pemrograman seperti C, C++, dan SMT atau Java. Dari sisi hardware, kita belajar cara menghubungkan microcontroller dengan sensor, motor, dan perangkat lainnya. Untuk jenis microcontroller yang umum digunakan yaitu ARM Atmega 8535 yang memiliki memori 8KB, kecepatan tinggi, dan banyak fitur seperti ADC serta komunikasi. Serial microcontroller ini sering digunakan dalam pembuatan robot dari sistem otomatis. Beberapa contoh aplikasi yaitu mengatur lampu LED, membaca sensor, menggerakkan motor, atau menghindari halangan pada robot. Secara singkat, microcontroller membuat kita menciptakan alat cerdas yang membantu pekerjaan manusia menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.